Pernahkah Anda melihat sebuah visi perusahaan yang begitu megah dan inspiratif, tapi setelah setahun ia hanya berakhir menjadi poster indah di dinding kantor? Dan bagaimana jika saya katakan bahwa jembatan antara mimpi besar dan realita yang menguntungkan dibangun bukan dengan semangat saja, tapi dengan sebuah disiplin sederhana yang sering kita lupakan? Di balik setiap revenue dan grafik yang naik, ada cerita tentang strategi, eksekusi, dan tim yang tepat. Halo semua, berjumpa kembali dengan saya di Pankara Jayaputra. Selamat datang di akhir dari bagian kedua perjalanan kita. Kita telah membahas pentingnya memiliki pola pikir strategis, melihat gambaran besar, mengidentifikasi pola, dan bahkan menantang asumsi-asumsi yang paling mendarah daging di industri kita. Kita telah belajar bagaimana cara melihat hutan di luar pohon-pohon kesibukan kita. Sekarang kita tiba di sebuah titik krusial. Titik di mana visi yang melayang tinggi di angkasa harus menjejakkan kakinya di bumi. Karena sebuah strategi yang brilian, sebuah visi yang menggugah, tidak akan ada artinya jika ia tidak bisa diterjemahkan menjadi tindakan nyata. Visi tanpa eksekusi, seperti yang sering dikatakan, hanyalah halusinasi. Saya ingin berbagi sebuah cerita. Beberapa tahun lalu, seorang rekan saya bercerita bahwa ia terlibat dalam sebuah inisiatif besar di sebuah perusahaan. Sebut saja Proyek Cakrawala. Visinya luar biasa. Menjadi pemimpin pasar yang tak terbantahkan dalam transformasi digital di Asia Tenggara. Semua orang di ruang rapat bertepuk tangan. Energinya begitu besar. Para pemimpin berbicara dengan penuh semangat tentang masa depan yang cerah. Tapi beberapa minggu kemudian energi itu mulai memudar. Mengapa? Karena tidak ada yang tahu harus mulai dari mana. Tim marketing bertanya, jadi apa artinya ini untuk kampanye kita berikutnya? Tim produk bertanya, fitur apa yang harus kita prioritaskan? Tim penjualan bingung, target pelanggan kita siapa sebenarnya? Visi yang besar itu terasa seperti sebuah bintang yang indah, tapi terlalu jauh untuk dijangkau. Ia tidak memberikan panduan. Akibatnya, setiap departemen mulai menafsirkan visi itu sesuai dengan agenda mereka sendiri. Terjadi tumpang tindih pekerjaan, sumber daya terbuang sia-sia, dan yang paling parah, semangat yang tadinya membara perlahan padam menjadi frustrasi. Proyek Cakrawala yang tadinya adalah simbol harapan, kini menjadi monumen kebingungan. Kisah ini dalam berbagai bentuk terjadi di banyak sekali organisasi. Kesenjangan antara inspirasi dan implementasi adalah salah satu tantangan terbesar dalam kepemimpinan. Dan jembatan untuk menyeberangi kesenjangan itu dibangun dengan sebuah alat yang mungkin sudah sering Anda dengar, tapi mungkin belum Anda manfaatkan kekuatannya secara penuh. Alat itu adalah kerangka kerja SMART. Saya tahu. Saat saya menyebut SMART, mungkin sebagian dari Anda langsung teringat pada slide-slide membosankan dari pelatihan manajemen. Tapi saya mohon, lupakan sejenak citra itu. Karena SMART bukanlah sekadar akronim birokratis. Jika digunakan dengan benar, ia adalah sebuah disiplin yang mengubah bahasa mimpi menjadi bahasa aksi. Ia adalah proses rekayasa yang mengubah cetak biru arsitek menjadi sebuah katedral yang kokoh. Mari kita bedah bersama, bukan sebagai teori, tapi sebagai sebuah perangkat praktis untuk kepemimpinan. SMART adalah singkatan dari specific, measurable, achievable, relevant, dan time-bound. Mari kita mulai dengan yang pertama, S untuk spesifik atau spesifik. Visi menjadi pemimpin pasar dari Proyek Cakrawala adalah contoh sempurna dari tujuan yang tidak spesifik. Ia terlalu luas, terlalu abstrak. Ia seperti mengatakan kepada seorang penjelajah, tolong pergilah ke arah barat. Penjelajah itu akan bingung, barat itu luas. Apakah tujuannya California atau mungkin Lisbon? Tujuan yang spesifik memberikan koordinat yang jelas di peta. Ia menjawab pertanyaan, apa persisnya yang ingin kita capai? Untuk siapa? Di mana? Alih-alih meningkatkan kepuasan pelanggan. Tujuan yang spesifik adalah meningkatkan Net Promoter Score, NPS, untuk produk software enterprise kita. Dari skor 40 menjadi 55 di kalangan pelanggan di Indonesia dan Singapura. Lihat bedanya? Tiba-tiba tim punya fokus. Tim produk tahu produk mana yang harus diperhatikan. Tim marketing tahu segmen mana yang harus disasar. Kejelasan adalah kebaikan, dan spesifisitas adalah langkah pertama menuju kejelasan. Selanjutnya, M untuk measurable atau terukur. Jika tujuan yang spesifik adalah tujuan Anda di peta, maka metrik yang terukur adalah rambu-rambu penunjuk jarak di sepanjang jalan. Ia memberitahu Anda seberapa jauh Anda sudah melangkah dan seberapa jauh lagi yang harus Anda tempuh.
Tanpa ukuran, Anda hanya berharap. Dengan ukuran, Anda tahu. Tujuan menjadi pelari yang lebih baik itu bagus, tapi bagaimana Anda tahu jika Anda sudah mencapainya? Tujuan mampu berlari 10 km di bawah 60 menit jauh lebih kuat. Anda bisa mengukur kemajuan Anda setiap minggunya. Anda tahu persis kapan Anda telah berhasil. Dalam contoh bisnis kita, meningkatkan NPS menjadi 55 sudah memiliki angka. Tapi kita perlu melangkah lebih jauh. Bagaimana kita akan mengukurnya? Mungkin dengan melakukan survei NPS triwulanan kepada seluruh basis pelanggan enterprise kita. Ini penting karena ia menciptakan akuntabilitas. Ia mengubah tujuan dari sekadar niat baik menjadi sebuah komitmen yang bisa dilacak. Ia juga melindungi kita dari apa yang saya sebut metrik kesombongan atau vanity metrics, angka-angka yang terlihat bagus tapi tidak berarti apa-apa seperti jumlah likes di media sosial. Metrik yang terukur haruslah berhubungan langsung dengan hasil bisnis yang nyata. Lalu A untuk achievable atau dapat dicapai. Ini adalah tentang seni menetapkan target yang menantang tapi tidak mustahil. Tujuan haruslah meregangkan kemampuan tim, bukan mematahkannya. Jika tim Anda saat ini hanya bisa melompat setinggi 1 meter, menetapkan tujuan untuk melompat ke bulan dalam sebulan ke depan adalah resep untuk kegagalan dan sinisme. Tapi menetapkan tujuan untuk melompat setinggi 1 meter 10 cm dalam 3 bulan adalah sebuah tantangan yang memotivasi. Dalam contoh NPS kita, jika skor saat ini adalah 40, menargetkan 90 dalam satu kuartal mungkin tidak dapat dicapai. Itu akan membuat tim merasa putus asa sejak awal. Tapi menargetkan 55 dalam 6 bulan, itu ambisius tapi terasa mungkin. Untuk menentukan apakah sebuah tujuan dapat dicapai, seorang pemimpin harus memahami realitas di lapangan. Apa kapasitas tim kita? Apa sumber daya yang kita miliki? Bagaimana kondisi pasar saat ini? Menetapkan tujuan yang dapat dicapai adalah tanda seorang pemimpin yang visioner sekaligus pragmatis. Berikutnya, R untuk relevan atau relevan. Setiap tujuan, seberapapun spesifik dan terukurnya, haruslah menjadi anak tangga yang mengarah ke puncak visi yang lebih besar. Ia harus relevan dengan gambaran besarnya. Jika visi perusahaan adalah menjadi pemimpin pasar digital, maka tujuan meningkatkan NPS produk enterprise sangatlah relevan. Mengapa? Karena kepemimpinan pasar dibangun di atas fondasi pelanggan yang loyal dan puas. Tujuan ini secara langsung mendukung visi tersebut. Tapi bayangkan jika tujuannya adalah mengecat ulang semua dinding kantor menjadi warna hijau limau. Apakah itu spesifik? Ya. Terukur? Ya. Dapat dicapai? Tentu. Tapi apakah itu relevan dengan visi menjadi pemimpin pasar digital? Kemungkinan besar tidak. Itu adalah sebuah aktivitas yang menyita sumber daya tanpa mendorong strategi utama ke depan. Seorang pemimpin strategis selalu bertanya, apakah pencapaian tujuan kecil ini akan membawa kita selangkah lebih dekat ke tujuan besar kita? Jika jawabannya tidak, maka itu mungkin bukan tujuan yang tepat untuk dikejar saat ini. Dan yang terakhir, T untuk time bound atau terikat waktu. Sebuah tujuan tanpa batas waktu hanyalah sebuah mimpi. Suatu hari nanti saya akan adalah kalimat yang paling sering diucapkan untuk hal-hal yang tidak akan pernah terjadi. Batas waktu atau deadline adalah yang mengubah mimpi menjadi sebuah rencana. Ia menciptakan urgensi yang sehat. Ia memaksa kita untuk membuat prioritas. Ia memberikan sebuah kerangka waktu yang jelas untuk perencanaan dan alokasi sumber daya. Tanpa batas waktu, tujuan meningkatkan NPS menjadi 55 bisa memakan waktu selamanya. Tapi dengan menambahkan dalam waktu 6 bulan ke depan sebelum akhir kuartal 2, tiba-tiba kita punya sebuah garis finish. Tim bisa bekerja mundur dari tanggal itu dan menyusun rencana aksi mingguan dan bulanan. Jadi, mari kita satukan semuanya. Tujuan proyek Cakrawala yang tadinya kabur, kini menjadi sebuah perintah yang jernih dan bisa ditindaklanjuti. Meningkatkan Net Promoter Score, NPS, untuk produk software enterprise kita dari skor 40 menjadi 55 di kalangan pelanggan di Indonesia dan Singapura yang akan diukur melalui survei triwulanan, sebuah target yang dapat dicapai dengan sumber daya tim saat ini untuk mendukung visi kita menjadi pemimpin pasar dan harus dicapai dalam waktu 6 bulan ke depan sebelum akhir kuartal 2. Sekarang, tim marketing, produk, dan penjualan tahu persis apa definisi kemenangan itu.
Mereka punya bahasa yang sama, mereka punya tujuan yang sama, mereka diberdayakan untuk bertindak. Menerapkan disiplin SMART bukanlah tentang membatasi kreativitas atau menjadi birokratis. Justru sebaliknya, dengan memberikan batasan dan kejelasan, Anda justru membebaskan kreativitas tim Anda untuk fokus pada bagaimana cara mencapainya. Anda memberi mereka kanvas dan palet warna yang jelas, lalu membiarkan mereka melukis mahakarya mereka. Sebagai pemimpin, sebagai profesional, saya menantang Anda untuk menerapkan lensa SMART ini. Lihat kembali tujuan pribadi Anda, tujuan tim Anda, atau KPI perusahaan Anda. Apakah mereka sudah lulus ujian ini? Saat Anda mewawancarai seorang kandidat untuk posisi kepemimpinan, jangan hanya tanyakan visinya. Tanyakan bagaimana ia akan menerjemahkan visi itu menjadi serangkaian tujuan yang spesifik, mengukur, dapat dicapai, realistis, dan terbatas waktu. Jawabannya akan memberitahu Anda lebih banyak tentang kemampuan eksekusinya daripada resume setebal apapun. Karena pada akhirnya, warisan seorang pemimpin tidak diukur dari seberapa indah visi yang mereka lukiskan, tapi dari seberapa banyak dari visi itu yang berhasil mereka wujudkan menjadi kenyataan. Apakah ini resonan dengan challenge di industri Anda? Mari diskusi lebih dalam. Connect dengan saya, mari kita bertukar wawasan.